pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1 yaitu tentang peristiwa kedatangan bangsa barat di Indonesia. Peristiwa kedatangan bangsa barat. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudera. Bangsa Eropa yang pertama melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1590. Sejak zaman lampau, Indonesia dikenal sebagai daerah yang kaya. Indonesia memiliki berbagai macam hasil bumi yang diperdagangkan ke India, Tiongkok, Arab, dan Eropa. Karena itulah wilayah Indonesia menjadi incaran bangsa asing untuk dikuasai. Berikut hasil bumi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Usaha menguasai wilayah Indonesia inilah yang disebut sebagai penjajahan. Hal ini memang karena adanya tindakan untuk mengambil alih pemerintahan, sosial, dan ekonomi oleh pihak Eropa dari bangsa Indonesia sendiri. Faktor-faktor penyebab penjajahan di Indonesia dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal artinya penyebab yang berasal dari dalam, yaitu pihak Indonesia sendiri. Latar belakang internal yang memicu bangsa Eropa melakukan penjajahan di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, hubungan perdagangan, karena letak Indonesia yang strategis. Yang kedua, Indonesia merupakan penghasil rempah-rempah terbesar. Rempah-rempah sangat dibutuhkan oleh penduduk Eropa waktu itu. Yang ketiga, belum adanya persatuan di antara kerajaan satu dengan yang lain. Berikutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang datang dari barat dan kemudian membuat bangsa Eropa melakukan kolonialisasi di wilayah Asia dan Afrika, termasuk Asia Tenggara pada abad ke-16. Beberapa faktor eksternal tersebut antara lain: 1. Munculnya keyakinan yang menyatakan bahwa bumi bulat, sehingga jika seseorang berlayar lurus ke barat akan kembali ke titik semula. Kedua, terjadinya zaman Renaissance atau kebangkitan kembali peradaban dan kebudayaan Eropa. Yang ketiga, terjadinya peristiwa Konstantinopel, yaitu jatuhnya pusat perdagangan dan ibu kota kerajaan Romawi oleh kekuasaan Islam di Arab, sehingga jalur perdagangan menuju Asia terputus. Dan yang keempat, ambisi mencari wilayah baru dengan semangat gold, glory, dan gospel, atau kekayaan, kejayaan, dan penyebaran Injil. Bangsa-bangsa Eropa yang datang pertama kali ke Nusantara antara lain Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Orang Portugis adalah bangsa Eropa yang paling pertama masuk di Indonesia setelah mengintari benua Afrika. Kemudian, Spanyol masuk ke Indonesia setelah mengintari benua Amerika dan mengarungi Samudra Pasifik. Belanda dan Inggris mengikuti jalur yang dilalui oleh Portugis. Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra antara lain sebagai berikut. Pertama, adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal.
harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Faktor yang kedua yaitu adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah penyebaran agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilakukan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Faktor yang ketiga yaitu adanya keinginan mencari kejayaan atau goal. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Baik, jadi itulah peristiwa kedatangan bangsa Barat ke wilayah Indonesia.